Bayangkan sebuah daratan luas di timur, tempat angin berhembus membawa aroma tanah kering, debu kuda, dan bisikan legenda yang belum dituliskan. Dari sanalah segalanya bermula, di sebuah kawasan yang kelak akan dikenal dunia sebagai Persia. Tanah yang melahirkan para raja agung, peperangan megah, filsafat mendalam, dan peradaban yang mempengaruhi dunia hingga hari ini. Di masa yang bahkan belum tercatat tinta sejarah, ribuan tahun silam, kelompok-kelompok kecil manusia bergerak dari stepa Asia Tengah. Mereka adalah para penunggang kuda yang kelak dikenal dunia sebagai bangsa Arya. Dalam perjalanan panjang mereka menuju selatan, sebagian memilih menetap di tanah tinggi Iran. Dari mereka lahirlah 3 kelompok besar, Media di barat laut, Partia di timur laut, dan Persia di barat daya. Mereka tidak langsung membangun kerajaan, tidak ada istana, tidak ada kota megah, tidak ada tulisan yang menyebut nama mereka. Yang ada hanyalah tenda-tenda kulit, api unggun, kuda-kuda yang kuat, dan langit malam yang luas. Namun dari kesederhanaan itulah nantinya muncul salah satu peradaban terbesar di muka bumi. Di kawasan barat laut, suku Media mulai tumbuh lebih cepat. Mereka berhasil menyatukan suku-suku lain, memaksa wilayah itu untuk tunduk pada seorang pemimpin, membangun struktur awal negara Iran. Dengan pusat pemerintahan di Ekbatana yang berdiri megah di antara pegunungan, Media menjadi kerajaan Iran pertama yang diakui dunia. Mereka bahkan ikut berperan meruntuhkan kekaisaran Assyria yang pada masanya dikenal tak terkalahkan. Tapi seperti banyak kisah besar lainnya, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Di tempat lain, di daerah bernama Fars, seorang pria muda dari suku Persia mulai mencuri perhatian para pemimpin suku. Namanya Cyrus. Wibawanya kuat, kecerdasannya tajam, dan ambisinya lebih besar dari padang pasir yang membentang di sekelilingnya. Ketika ia dewasa, dunia akan mengenalnya sebagai Cyrus yang agung. Cyrus tidak hanya mengangkat pedang untuk melawan Media, tapi mengubah hubungan darah menjadi senjata. Dengan kecerdikan politik dan dukungan suku, ia menggulingkan kekuasaan Media bukan dengan kehancuran brutal, tetapi dengan sebuah persatuan elegan yang membuat banyak suku rela bergabung dengannya. Dari momen itu bermulalah era yang mengubah wajah dunia, lahirnya Kekaisaran Persia, Achaemenid. Cyrus bergerak cepat. Ia menaklukkan Lydia di barat, lalu berbaris ke Babilonia, pusat dunia kuno. Namun yang membuat namanya dikenang bukan hanya kemenangan, tetapi bagaimana ia memperlakukan bangsa yang ditaklukkannya. Ketika ia memasuki Babilonia, tidak ada pembantaian, tidak ada penghancuran kuil, tidak ada perbudakan massal. Sebaliknya, ia membebaskan orang-orang Yahudi yang diperbudak dan membiarkan mereka kembali ke tanah leluhur. Kebijakan-kebijakan mulia itu diabadikan di sebuah silinder tanah liat yang kemudian disebut Cyrus Cylinder, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai deklarasi HAM pertama di dunia. Di bawah kepemimpinan Cyrus, Persia bukan sekedar kerajaan, ia menjadi sebuah harapan tentang bagaimana kekuasaan bisa berjalan berdampingan dengan kemanusiaan. Setelah Cyrus gugur, wilayah kekaisaran diwariskan kepada putranya, Kambises, yang memperluas kekuasaan hingga Mesir, menjadikan Persia penguasa sebagian besar dunia yang dikenal waktu itu. Namun kekaisaran itu mencapai puncak kesempurnaan di tangan raja berikutnya, Darius pertama. Darius bukan hanya seorang raja, tetapi seorang administrator jenius. Ia membagi wilayah kekaisaran yang luas menjadi satrapi, provinsi yang masing-masing dikelola seorang satrap. Ia membangun Royal Road, jalan raya raksasa yang menghubungkan seluruh kekaisaran. Ia menciptakan sistem pos yang begitu cepat, sehingga Herodotus, sejarawan Yunani, menggambarkan para kurir Persia sebagai orang-orang yang tidak akan dihentikan oleh hujan, salju, badai, atau malam gelap. Darius membangun ibu kota megah bernama Persepolis, sebuah kota yang tampak seperti istana para dewa, pilar menjulang, relief-relief detail, dan upacara-upacara megah yang membuat siapapun terpesona. Namun, takdir selalu bermain adil. Ketika kekaisaran mencapai puncaknya, tantangan datang. Persia terlibat perang besar dengan negara kota Yunani, konflik yang menciptakan kisah legendaris, Marathon, Thermopylae, Salamis. Meskipun Persia tetap menjadi kekaisaran terbesar di dunia, perang itu meninggalkan luka dan melemahkan soliditas internal. Setelah beberapa generasi, sebuah badai lain datang dari barat.
Namanya Alexander dari Makedonia. Ia muda, brilian, dan ambisinya membara. Dalam waktu singkat ia menyapu kekuatan Persia, memasuki Persepolis, dan dalam sebuah malam yang penuh simbolisme, membakar istana megah yang pernah dibangun Darius. Demikian berakhirlah Kekaisaran Achaemenid. Namun Persia bukan peradaban yang mudah padam. Setelah Alexander meninggal, wilayah Persia jatuh ke tangan dinasti Seleukid, pewaris Helenistik dari jenderal-jenderalnya. Kota-kota bergaya Yunani dibangun, patung-patung bergaya Helenistik muncul di seluruh negeri, dan bahasa Yunani mendominasi administrasi. Persia berubah, tapi tidak hilang. Dari wilayah timur laut muncul kekuatan baru, Parthia. Mereka adalah suku yang ahli memanah dari atas kuda. Dengan taktik perang yang luar biasa dan disiplin yang keras, mereka menantang kekuatan Seleukid dan menguasai Persia. Parthia memerintah selama hampir 5 abad, berperang melawan Romawi, menang besar dalam pertempuran Karahe, dan menjadi kekuatan politik penting di Asia Barat. Meskipun begitu, Parthia juga akhirnya melemah oleh konflik internal. Lalu dari barat daya, seorang bangsaran Persia bangkit dan memproklamasikan era baru, Sasanid. Kekaisaran Sasanid menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama negara. Mereka membangun sistem hukum yang rapi, mengembangkan dunia kedokteran, astronomi, dan seni. Arsitektur mereka seperti lengkung raksasa istana Takkasra menjadi simbol kejayaan terakhir Persia pra-Islam. Dalam hal kekuatan, mereka adalah rival terbesar Kekaisaran Romawi Timur. Perang-perang antara Persia dan Romawi menjadi legenda tersendiri, berlangsung selama ratusan tahun tanpa benar-benar memberi kemenangan mutlak kepada salah satu pihak. Namun takdir kembali memberi plot twist. Di Jazirah Arab, muncul kekuatan baru yang bergerak cepat, dipersatukan oleh ajaran Islam. Ketika Persia tengah lemah akibat perang panjang melawan Bizantium, pasukan Muslim bergerak menembus tanah Iran. Setelah serangkaian pertempuran besar, Sasanid runtuh dan kekuasaan Persia berakhir. Namun berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang hilang ditelan penaklukan, Persia justru bangkit dalam bentuk baru. Di masa Islam, mereka menjadi pusat intelektual dunia. Dari Persia lahir ilmuwan besar, Ibnu Sina, sang bapak kedokteran, Al-Khwarizmi, pencipta aljabar, Al-Farabi, sang filsuf, Omar Khayyam, sang matematikawan sekaligus penyair, hingga Razi, sang ahli kimia. Bahasa Persia berkembang menjadi bahasa sastra penting. Administrasi pemerintahan Abbasiyah memakai struktur Persia. Peradaban Islam bersinar terang sebagian besar karena sentuhan Persia. Berabad-abad berlalu, dinasti-dinasti Persia datang dan pergi. Tahiriyah, Safariyah, Samanid, Ghaznawiyah, Seljuk, hingga Timurid. Masing-masing membawa warna budaya, seni, dan karya mereka sendiri. Lalu pada abad ke-16, berdirilah sebuah dinasti yang mengubah Iran untuk selamanya, Safavid. Safavid memiliki satu keputusan yang sangat monumental, menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara. Dengan itu, Iran mendapatkan identitas baru yang bertahan hingga kini. Isfahan, ibu kota Safavid, dihiasi masjid-masjid biru yang megah, jembatan-jembatan anggun, dan arsitektur yang membuat para pelancong asing menjulukinya sebagai setengah dunia. Ketika Safavid melemah, muncul tokoh luar biasa bernama Nadir Shah dari dinasti Afsharid. Ia membawa tentaranya jauh ke India dan kembali dengan harta tak terhitung, termasuk tahta Pikok yang terkenal. Namun setelah kematiannya, Iran kembali terpecah, diperintah oleh dinasti Zan yang lebih moderat, kemudian oleh Qajar. Era Qajar adalah masa ketika kekuatan asing, Rusia dan Inggris, mulai menanamkan pengaruh besar di Iran. Tekanan politik dan militer memaksa Iran menghilangkan wilayah Kaukasus. Namun dari masa ini pula, lahir gerakan baru, Revolusi Konstitusi 1906 yang melahirkan parlemen pertama Iran. Setelah Qajar runtuh, muncullah dinasti Pahlawi. Reza Shah membawa Iran ke arah modernisasi cepat, sekolah modern, jalan raya, industri, dan militer baru. Putranya, Muhammad Reza Shah, meneruskan reformasi itu. Namun perubahan cepat, ketimpangan sosial dan hubungan yang terlalu dekat dengan Barat memicu ketegangan hebat. Ketidakpuasan rakyat memuncak tahun 1979, tahun yang mengguncangkan dunia. Revolusi Iran terjadi, monarki berakhir, sebuah negara baru lahir, Republik Islam Iran. Di bawah Ayatollah Khomeini, Iran memasuki fase baru yang penuh perubahan, hukum syariah, pergolakan politik, dan pergeseran drastis dalam hubungan internasional.
Setahun kemudian, Irak menyerang Iran, memicu perang 8 tahun yang brutal. Namun Iran bertahan, dan dari puing-puing perang itu, mereka muncul sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Timur Tengah modern. Kini, ketika kita memandang Iran modern, dengan kota Tehran yang padat, universitas-universitas besar, teknologi nuklir, politik rumit dan pengaruhnya yang luas itu, kita disadarkan bahwa semua itu adalah lanjutan dari perjalanan panjang yang dimulai ribuan tahun lalu oleh para penunggang kuda di stepa Asia Tengah. Persia bukan hanya nama kuno dalam buku sejarah, ia adalah kisah tentang ketahanan, inovasi, seni, peperangan, filsafat, dan identitas. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang kejayaan dan kejatuhan, tentang perubahan dan kontinuitas, tentang bagaimana sebuah bangsa dapat terjatuh berkali-kali dan tetap bangkit sebagai dirinya sendiri.